Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Kesiapsiagaan Anak Tunanetra Terhadap Bencana Gempa Bumi, yang beranggotakan yaitu saya Salsabila Khairani, NIM 19003159 dan Khairawati 19003027. Baiklah, kami akan membacakan hasil makalah kami. Baiklah, saya akan membacakan tentang sejarah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi frekuensi satu wilayah yang mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Tingkat kerusakan yang timbul oleh gempa selain karena kekuatannya, namun juga diukur dari seberapa luas daerah yang terjadi gempa. Kedalaman gempa bumi yang terjadi pada suatu permukaan bumi juga dapat berpengaruh terhadap potensi destruktifnya. Semakin dekat dengan permukaan tanah, maka gempa bumi akan semakin berpotensi mempunyai sifat destruktif yang lebih besar. Walaupun tidak ada batasan pasti berapa skala Richter maksimal gempa bumi yang dapat terjadi, namun sejarah mencatat gempa bumi terbesar yang pernah terjadi adalah berkekuatan hingga 9 skala Richter, namun tidak lebih dari 10 skala Richter. Yang B yaitu konsep gempa bumi. Pada hakikatnya, gempa bumi adalah getaran atau serentetan getaran dari kulit bumi yang bersifat tidak abadi atau sementara dan kemudian menyebar ke segala arah. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan lain-lainnya. Gempa bumi belum dapat diprediksi oleh berbagai macam teknologi yang sudah ada pada masa kini. Namun kekuatannya dapat diukur dengan menggunakan seismometer, skala yang paling umum untuk digunakan dalam mengukur kekuatan gempa bumi adalah skala Richter. Gempa bumi yang mempunyai skala Richter di bawah 3 atau sekitar 3 biasanya tidak dapat dirasakan. Namun jika besarnya sudah mencapai 7 skala Richter, dipastikan gempa itu berpotensi menimbulkan kerusakan yang serius. Selanjutnya yaitu penyebab gempa bumi. Para ahli menganggap bahwa terdapat 4 sebab yang menimbulkan gempa bumi, yaitu runtuhan lubang-lubang interior bumi, yang kedua tabrakan atau impact, yang ketiga letusan gunung api, yang keempat kegiatan tektonik. Selanjutnya karakteristik. Gempa bumi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu tidak dapat dicegah, peristiwanya sangat mendadak dan mengejutkan, waktu yang terjadi, lokasi pusatnya dan kekuatannya tidak dapat diprediksi, diperkirakan secara tepat atau akurat oleh siapapun, termasuk pakar-pakar gempa. Selanjutnya E yaitu alat ukur. Seismometer adalah alat atau sensor getaran yang biasanya digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Hasil dari rekaman alat ini biasanya disebut sebagai seismogram. Asal mula istilah seismometer adalah seismos dan metero yang merupakan bahasa Yunani. Seismos berarti gempa bumi, sedangkan metero berarti mengukur. Seismometer ini mengukur gempa dengan 2 jenis pengukuran, yaitu pengukuran besaran gempa dan pengukuran intensitas gempa. Jika skala pengukuran besaran gempa adalah skala Richter, maka skala pengukuran untuk intensitas gempa adalah skala Mercalli. Salah satu yang paling sering digunakan adalah skala Richter yang diperoleh dari hasil pengamatan seismogram hasil seismometer. Alat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 132 sebelum Masehi oleh matematikawan dinasti Han bernama Zhang Heng. Pada zaman tersebut, fenomena gempa menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat ketakutan. Zhang Heng lalu meneliti kejadian tersebut dan membuat alat yang dapat memprediksi kapan gempa terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan bagian di indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat penglihatannya atau tingkat gangguan tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu ada total blind atau buta total dan ada
low vision atau yang masih mempunyai penglihatan walaupun sedikit. Alat bantu untuk mobilitas bagi tunanetra yaitu dengan menggunakan tongkat khusus yang didesain berwarna putih dan ada garis merah horizontal. Akibat hilangnya atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha untuk memaksimalkan fungsi indera-indera lainnya seperti penciuman, pendengaran, dan peraba. Kategori tunanetra tidak saja mencakup yang tidak dapat melihat, tapi juga yang terbatas dalam penglihatannya. Keadaan tunanetra yang tidak sejak lahir akan membuat seseorang mengalami masa perubahan secara drastis. Kehilangan penglihatan karena berpengaruh dalam berbagai hal yang menuntut individu untuk mengubah caranya berpersepsi, berpikir, dan merasakan berbagai hal. Lain juga orang yang telah mengalami ketunanetraan dari sejak lahir. Dia sudah terbiasa untuk melakukan kehidupan sehari-hari dengan gangguan seperti tersebut. Kesiapsiagaan anak tunanetra terhadap bencana gempa bumi. Kesiapsiagaan menurut Charter adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan atau organisasi atau masyarakat serta komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan pada saat bencana terjadi. Sangat minim upaya-upaya pengurangan risiko bencana terhadap kelompok tersebut. Selama ini, kelompok tersebut luput dari upaya penanggulangan bencana. Padahal, dalam keadaan mereka seperti itu, pada dasarnya mereka memiliki potensi dan bisa melakukan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana maupun penyandang cacat, tidak ditemukan satupun pasal yang secara tegas mengatur keterlibatan penyandang cacat dalam penanggulangan bencana. Kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah yang pertama, kemampuan menilai risiko, yang kedua, perencanaan siaga, yang ketiga, mobilisasi sumber daya, yang keempat, pendidikan dan pelatihan, selanjutnya koordinasi, yang keenam, mekanisme respon, yang ketujuh ada manajemen informasi, yang kedelapan ada gladi atau simulasi. Dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik, bantuan mobilitas atau pendamping yang tepat, penyandang disabilitas seringkali sangat kekurangan pertolongan dalam pelayanan evakuasi, akses kemudahan, lokasi pengungsian yang baik, air dan sanitasi, serta pelayanan lainnya. Oleh karena itu, kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Maka dari itu, dilakukan simulasi sirine gempa bumi untuk simulasi peningkatan siaga bencana gempa bumi bagi siswa tunanetra. Sirine akan sangat bermanfaat untuk memperingati masyarakat atau tunanetra akan bahaya suatu bencana alam karena siswa tunanetra peka terhadap pendengaran, maka sirine akan membantu siswa tunanetra dalam memperingati adanya bencana yang terjadi pada saat itu, sehingga mereka dapat segera menyelamatkan diri pada saat melakukan simulasi siaga bencana gempa bumi. Sirine diharapkan akan membantu dalam mitigasi bencana gempa bumi untuk tunanetra. Sirine akan berbunyi jika bencana gempa bumi itu terjadi dan saat sirine berbunyi, siswa tunanetra atau seseorang yang tunanetra harus bersiap menyelamatkan dirinya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran serta pertanyaan, dapat dilampirkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.